Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya kepada saya bagaimana hukumnya ketika orang yang sedang sholat tiba-tiba kejatuhan dengan najis. Batalkah sholatnya atau bagaimana agar sholatnya tidak batal? Saya ambil dari kitab I'anatul Talibin, Fathul Mu'in dan I'anatul Talibin juz 1 Shahifah 226 dan 227. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ke poinnya, saya ambilnya di sini. Tambihun wa minal mubtili lan iku setengah saking perkara kang batalaken salat aidon hale maneh kaya mata kodam hadatsun utawi hadas walau bila qasdin lan senajan kelawan tanpa disengaja. Wattisalu najisin, lah ini yang dimaksud dalam materi sekarang. Wattisalu najisilan ketemune najis la yufa kang ora di ngampura apa anhu najis illa inda fa'ahu, kecuali lamun nolak sapa musalli ing najis halan ing dalem saknalika. Di sini pembahasan tambahan dan sebagai pengingat dalam Fathul Mu'innya, sebagian daripada perkara yang membatalkan sholat adalah hadas, sekalipun keluarnya hadas tanpa disengaja. Langsung kita masuk ke materi. Wattisalu najisin la yu'fa anhu illa indafa'ahu halan. Yang salah satu ya daripada perkara yang membatalkan sholat adalah bertemunya najis, atau nempelnya najis dengan orang yang sholat, tapi najisnya najis yang tidak diampura. Karena najis ada dua, ada najis sing ma'fuun anhu, ada najis yang ghairu ma'fuin anhu. Ada najis yang dingampura, ada najis yang tidak dingampura. Bertemunya najis kepada orang yang sholat, yang mana najisnya kategori najis sing la yu'fa anhu, yang tidak dingampura. Jangan berhenti dulu, ada tambahannya illa indafa'ahu, kecuali apabila orang yang sholat tadi menolak najis. Kita langsung ke materi yang ada di dalam I'anatul Talibin biar kita mengetahui secara gamblang penjabarannya. Terlihat di sini wattisalu najisin ai wa minal mubtili aidon ittisalu najisin wa minal mubtili lan iku setengah saking perkara kang batalaken salat aidon ale maning ittisalu najisin utawi ketemune najis ai bil musalli tegese kelawan wong kang salat badanan saking arah badane wa sauban lan pakaiane wa makanan lan panggonane. Jadi yang membuat batal sholatnya apabila ketemu dengan najis yang mana najis tersebut nempel baik di badannya orang yang sholat ataupun di pakaiannya maupun di tempatnya. Wa kharaja lan kajaba bil ittisal kelawan ittisal, yaitu ketemu apa al muhadzatu perkara kang nganceri atau yang ngepasi. Fala yadur maka ora bahaya apa najisun najis yuhadhi kang nganceri apa najis ing musalli li adami mulaqatihi krana ora tetemune najis lahu maring musalli. Karena tadi bahasa di Fathul Mu'in ittisalu najisin, itu bertemunya najis. Bagaimana jika najis tersebut tidak bertemu, tidak menempel
dengan orang yang sholat, maka nggak masalah, nggak bahaya. Artinya sholat dianggap tetap dihukumi sah. Gambarannya seperti apa? Fasoro maka dadi opo al ittisalul muhadah iku kama lau sholat, kaya lamun sholat sopo wong ala bisatin ing atase lemek, misalkan sajadah, torfu kang utawi pucuke bisat iku najisun najis, fa inna sholatahu maka satuhune sholate wong iku shahihatun sahih. Wa in udda lan senajan diwilang-wilang wa dzalika mengkono tarfuhu musallau ing panggonan salate musolli. Contohnya yaitu ada najis tapi dengan nempel, hanya kebetulan ngepasi atau nganceri dengan orang yang sholat. Gambaran di dalam i'anah bahwa seperti halnya orang yang sholat di atas sajadah, lalu di pucuknya sajadah ada najisnya, tapi orang yang sholat tadi ketika melakukan sholat itu nggak nempel karena najis itu hanya ada di pucuknya, maka dalam hal semacam ini tidak masalah. Yang penting di situ najis, walaupun sajadah ini kategori tergolong musollahu, tempat sholatnya orang yang sholat tadi. Kecuali apabila di dalam sajadahnya itu ada najis, yang mana ketika musolli sujud atau berdiri atau duduk najisnya nempel, itu baru membatalkan sholat. Wahasiluhu utawi hasile ittisalu najisin iku anau satuna kelakuan iku ingkana lamun ana sapa wong iku ma'ahamlin serta nenggawa lidzalika maring mengkono najis batalat maka batal apa salat, wa illa lan lamun ora hamala orang gawa fala maka ora batal apa salate. Lah intinya Pak, apabila najis tersebut nempel ke badan orang yang sholat dan barang itu kategori barang yang dibawa oleh orang yang sholat, seperti halnya orang pakai sorban, kemudian sorban ini kena najis, maka secara hukum batal sholatnya. Tapi kalau barang itu tidak kategori hamlu, tidak termasuk kategori yang terbawa, amalau wa doa kaya lamun nyelehaken sapa wong usbu'au ing pira-pira drijine wong ala hajarin ing atase watu tahtahu kang iku ing dalem sak ngisor hajar najasatun utawi najis, wanaha lan nyingkiraken sapa wong ing najasah bihi kelawan hajar min ghairi hamlin kelawan tanpa nggawa lahu maring hajar. Ini kalau digambarkan oleh I'anah Thalibin seperti halnya ada batu di bawahnya batu ada najisnya. Nah, kemudian ia singkirkan najis tersebut dengan batu, cukup menggeser tanpa membawa. Ini namanya nggak membawa, hanya menggeser najis tersebut. Ini tidak terhukumi membatalkan sholat. Jadi ada najis di bawah batu, lalu ia singkirkan dengan batunya tanpa ia angkat dengan membawa, cukup menyingkirkan saja, maka nggak masalah. Artinya tidak dianggap orang yang membawa najis. Wa qaluhu la yu'fa anhu, karena tadi yang bisa membatalkan sholat orang yang ketempelan dengan najis adalah najis sing la yu'fa anhu, maka pengecualiannya adalah najis yang kategori
ma'fuun anhu. Najis tapi dihitungnya diampura. Seperti apa najis yang kategori ma'fuun anhu? Kadar kituyuri kaya tambleke manuk tai burung fil makani ing dalam panggonan. Ini gambaran daripada najis yang ma'fuun anhu, seperti hanya burung tai burung yang biasanya terjadi di wilayah Mekah dan Madinah. Itu di sekitaran masjid, di situ ribuan burung, dan bukan hal yang mustahil, mungkin najisnya juga banyak karena banyak burung di situ. Ini termasuk tai burung yang kategori ma'fuun anhu, namun tetap harus memenuhi beberapa syarat. Di antaranya syaratnya apa? Bisyuruti kelampe persyarat al-marati kang wis kliwat min umumil balwa, saking umume cobaan. Karena kalau kita sholat di sekitaran Masjid Madinah, Masjid Mekah yang banyak burungnya, mungkin ketika kita lagi sholat, mungkin ada burung yang nempel, atau mungkin burung yang tiba-tiba buang kotoran di situ. Sulitnya untuk menghindar dari cobaan tersebut. Syarat yang kedua, wa adami ta'amudi sholati alaihi, wa adami ta'amudi sholat, lan ora sengajane sholat alaihi ing atasnya makan. Kalau memang di situ jelas-jelas kelihatan tai burungnya banyak banget, ya kita jangan menyengaja sholat di daerah yang memang banyak kotorannya. Wa adami wujudi rutubatilan, ora wujude telas. Ya kalau di Mekah memang banyak burung tapi nggak kelihatan sih. Memang kalau di daerah Mekah, di Madinah itu banyak sekali burung-burung, tai burung, tapi nggak kelihatan karena panasnya luar biasa di sana, sehingga kotoran burung nggak begitu nampak. Kalau kita menghindar dari najis susah, pasti ada najis, dan itu kategori najis yang ma'fuun anhu. Qaluhu illa indafahu, tadi dalam kitab Fathul Mu'in, kita lihat dalam i'anat talibinnya, ai tegese illa indafa, kecuali lamun nolak sapa al musalli wong kang salat an najsa ing najis anhu saking musalli halan ing dalam saknalika. Fa innahu maka satuna daf'ul musalli iku la butlana, ora ana batal salat iku maujud, terkecuali apabila ketika najis itu nempel ke orang yang sholat, lalu ia seketika langsung membuangnya, langsung dibuang seketika, maka sholatnya nggak batal. Awas, tapi di sini akan terbagi menjadi dua, najis yang basah dan najis yang kering. Ini kalau najis yang basah, maka kita harus daf'u, menolak. Nanti bagaimana gambarannya, contohnya ketika menolak najis yang basah. Kalau najis yang kering, cukup kita mengipat-ngipatkan atau menyingkirkan saja. Nah, ini ada contoh gambarannya. Wa suratu daf'i, contone, gambarane nolak najis halan ing dalam saknalika akan sapa uang atau ing pakaian fima idza kana ing dalam masalah nalikane ana apa annajun najis iku rutoban teles. Jadi maknya pakai masdariyah. Nah, kalau pakai mausul nanti nggak ada aidnya ke mak. Gambarannya bagaimana ketika najisnya itu najis yang basah, lalu kita menolak. Kalau di dalam ayat dijelaskan, gambarannya adalah apabila najisnya basah, maka kita menjatuhkan pakaian yang kena najis. Umpama kopiah kita lagi sholat, najisnya jatuh ke kopiah, ya kita singkirkan kopiahnya, dibuang seketika, tapi jangan lama-lama. Kalau kelamaan keburu
nggak sah sholatnya kalau terlalu lama. Begitu kita tahu ada najis yang nempel di sorban, langsung kita lepaskan sorbannya. Ada najis nempel ke kopiah, kita lepaskan kopiahnya langsung, jatuhkan agar terhindar. Itu kalau najis yang basah. Wa yang fadhola nyitong ngipat-ngipataken sapa wong ing najis fima idza kana ing dalem masalah nalikane ana apa najis iku ya bisan garing. Garing itu kering. Nah, kalau najis yang nempel yang jatuh mama tai cecak lalu udah kering jatuh ke badan kita sedang sholat, kita singkirkan saja najisnya, cukup. Yang penting dia jatuh. Kalau kering, kalau basah kita singkirkan. Kalau di pakaian bagaimana ya basah? Ya kalau nggak memungkinkan maka batal. Kalau memungkinkan bisa melepaskan ya lepaskan. Itu caranya seperti itu. Walaya juzulan ora wenang lahu kedua musolli apa ayan hiyaha yen to nyingkiraken sapa musolli ing najasah biadi kelawan tangane musolli au kamihi atawa lengene musolli au biaudin atawa kelawan kayu ala asahil wajahin ing atase luwih sohe-sohe wajah loro. Fa in fa'ala maka lamun agawe sapa wong batalat maka batal apa sholatuhu sholate wong. Nah, di sini dijelaskan tidak boleh menyingkirkan najis dengan tangan. Ada najis tai cecak nempel, kita ambil dengan tangan, buang, batal sholatnya, nggak boleh. Atau dengan kami lengan baju, singkirkan dengan lengan baju kita umpama dengan pakaian, ya sama saja. Atau dengan kayu, itu nanti kita terhitung akan membawa najis nanti. Makanya asahil wajah ini luwih sohe-sohe dua wajah adalah nggak boleh, baik itu dengan kayu, dengan lengan baju maupun dengan tangan sendiri. Maka kalau itu dilakukan sholatnya batal. Jadi intinya bahwa apabila ada orang yang sholat kejatuhan dengan najis, maka dilihat dulu najisnya kering apa basah. Najisnya najis yang di ngampura atau yang tidak. Kalau najisnya yang di ngampura no problem, nggak masalah, nempel dibiarkan juga nggak apa-apa. Kayak umpama ada bangkai nyamuk, bangkai cecak itu nggak terhitung najis, tapi yang mafun anhu. Atau ada darah sedikit kayak darah kukul umpama, itu nggak masalah karena najis tapi kategori mafun anhu, biarkan. Yang kita bahas adalah najis yang tidak di ngampura. Ini terbagi dua. Kalau najisnya ada najis yang basah, maka kita menyingkirkan pakaian yang kena najis. Apabila najis adalah najis yang kering, maka kita harus bisa menyingkirkan najis tersebut. Namun semua itu dilakukan dengan cara seketika ketika kita tahu. Kalau kita dibiarkan terlalu lama, ya maka batal sholatnya. Demikian penjelasan tentang masalah najis yang jatuh kepada orang yang sholat. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.